Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah inspiratif yang datangnya dari seorang ayah yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Dia berkorban siang dan malam untuk keluarganya, hingga akhirnya sang ayah mengalami cacat permanen. Namun beliau tidak pernah menyerah. Dia serahkan hidup dan matinya mengabdikan dirinya sebagai marbot di salah satu masjid. Berserah diri, bekerja semampunya di sebuah masjid, tanpa gaji yang tetap, tanpa mengharap balas, hanya mengharap balasan dari Sang Maha Kuasa. Hingga Allah mengetuk hati Kang Deddy Mulyadi, dan Allah menggerakkan langkah Kang Deddy untuk menemui dan menghampiri beliau, dan juga bertanya tentang siapa beliau sesungguhnya. Kisah perjalanan hidupnya membuat seorang Kang Deddy terharu, juga sangat kagum dengan akhlak dan kepribadiannya. Hingga Kang Deddy pun tak kuat menahan air matanya. Sungguh kisah yang akan menguras air mata jutaan orang yang mendengarkannya. Saya sengaja bagikan kisah luar biasa ini agar dapat mengetuk pintu hati kita, khususnya untuk diri saya pribadi, bahwa perjuangan seorang ayah sungguh luar biasa, dan pengorbanannya tak dapat kita bandingkan dengan apapun. Dan juga keterbatasan tidak menghalanginya dalam melangsungkan kehidupan. Dan keterbatasan tidak menyurutkan dia untuk terus menebar kebaikan. Mari sahabat dengarkan kisah mengharukan ini. Jangan biarkan ayahmu menanggung derita sendiri. Pada suatu hari, Haji Udin alias Kang Deddy Mulyadi, seorang sosok pemimpin, juga seorang pejabat yang kaya akan ilmu pengetahuan, kaya akan hati, kaya akan iman, juga kaya harta. Siapa yang tak mengenal beliau? Beliau seorang pemimpin yang hebat dan sangat luar biasa, yang selalu memberikan inspiratif bagi jutaan orang di luar sana. Saya sebagai anak Jawa Barat sangat bangga melihat pemimpin seperti beliau. Abdi ngaros bangga gaduh pemimpin saperto salira Kang Deddy, di mana banyak orang yang mempunyai harta hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun berbeda dengan beliau. Beliau yang selalu memikirkan rakyat, juga memikirkan jutaan manusia di luar sana yang masih sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu. Beliau tak ingin masih ada orang yang kelaparan karena sebuah kekurangan. Subhanallah, sungguh indah ciptaan Tuhan.
Seandainya semua pemimpin berjiwa sepertimu, aku yakin negeri kita akan merasa damai, tenang, dan sejahtera. Pada hari itu, Kang Dedi bersama krunya sedang melewati sebuah jalan. Tak sengaja, Kang Dedi melihat seorang laki-laki yang sedang menyapu di salah satu masjid di pinggir jalan. Di saat itulah Allah mengetuk hati Kang Dedi, juga menggerakkan kaki Kang Dedi untuk turun dari mobilnya dan menghampiri seorang marbot tersebut. Ketika Kang Dedi menghampiri sang marbot, beliau dengan ramahnya menyambut kehadiran Haji Udin alias Kang Dedi. Mereka pun ngobrol sambil diselingi candaan-candaan kecil. Dan ternyata sang marbot itu bernama Pak Abdurrahman. Beliau berusia 50 tahun. Istrinya beliau meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu. Dan beliau tinggal sendiri karena anaknya yang satu sudah menikah dan dibawa oleh suaminya. Dan anak yang paling kecil yang masih sekolah SD diurus oleh bibinya. Pak Abdurrahman dulu seorang ayah yang sehat seperti ayah lainnya. Namun beliau seorang ayah yang sangat bertanggung jawab hingga untuk menafkahi keluarganya. Beliau pergi merantau ke Jakarta dan bekerja di salah satu pabrik kayu, dan beliau kerja siang malam tanpa lelah, tanpa henti. Dan di saat tubuhnya sedang tegang karena capeknya pekerjaan, beliau selalu mandi memakai air dingin hingga sekarang mengalami cacat permanen. Tubuhnya seperti kaku, urat sarafnya sudah tak lagi berfungsi seperti biasanya. Dengan kondisi yang sekarang ini, Pak Abdurrahman sudah tak mampu lagi bekerja seperti dulu, sehingga beliau memutuskan untuk mengabdikan diri menjadi marbot di salah satu masjid. Dan akhirnya Allah pertemukan beliau dengan pemimpin yang dermawan, penebar kebaikan, pencinta rakyat, penolong bagi semua orang, yaitu Haji Udin anu bagir tea tur kasep tur soleh anu sae sagala rupina. Di saat mereka sedang asik ngobrol, waktu asar pun telah tiba. Pak Abdurrahman mencoba mengumandangkan azan asar, dan suara azannya mampu meneteskan air mata kita semua yang mendengarkan. Sahabat, banyak sekali di antara kita yang mungkin masih diberi kesehatan dan kita mampu untuk azan. Namun kita rasanya malas dan sangat enggan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Namun beda dengan beliau. Dengan keterbatasannya, beliau terus dan terus tanpa bosan, tanpa henti menebar kebaikan dan mencari pahala dari Sang Pencipta. Setelah sholat berjamaah selesai, Kang Dedi mengajak Pak Abdurrahman untuk pergi ke suatu tempat belanja, sekedar ingin membelikan keperluan beliau. Dari mulai beras, telur, kopi, indomie, kue kaleng, handuk, sendal, sabun, sampo, dan sikat gigi. Pak
Abdurrahman selalu menolaknya dan berkata sekedarnya saja, jangan terlalu banyak karena alasan nanti sayang kalau busuk. Padahal tidak semua yang dibeli Kang Dedi barang busuk, namun beliau merasa tak enak hati untuk menerima rezeki yang sangat banyak dan tak terbayangkan sebelumnya. Mendengar penolakan Pak Abdurrahman, Pak Dedi hanya tersenyum dengan penuh kekaguman. Karena Kang Dedi banyak sekali menemukan orang yang dikala disuruh untuk berbelanja, mereka menggunakan kesempatannya dengan mengambil seluruh kebutuhan hidup mereka. Namun sangat berbeda dengan Pak Abdurrahman. Beliau menolaknya karena tak enak hati jika Haji Udin berlebihan memberikan segalanya untuknya. Kang Dedi pun tak lupa membelikan perlengkapan lainnya seperti baju, peci, juga sarung untuk digunakan Pak Abdurrahman. Pak Dedi pun tak lupa membelikan hadiah untuk imam masjid. Semua yang telah Pak Dedi belikan dan semua yang telah Pak Dedi berikan membuat hati Pak Abdurrahman senang dan bahagia, dan dia tak henti bersyukur dengan apa yang beliau dapat hari itu. Sebelum Pak Dedi mengantar Pak Abdurrahman ke rumahnya, Pak Dedi menyuruh beliau untuk makan sate dulu, yang tadinya beliau menolak diajak makan sama Pak Dedi. Akhirnya mereka pun berhenti di sebuah rumah makan Sate Marangi si Bungsu Cikuda yang menyediakan berbagai menu makanan dari berbagai macam sate, juga sop, dan tak ketinggalan minuman segar lainnya. Pak Abdurrahman pun makan sate saat itu. Namun di saat Pak Abdurrahman sedang makan, Kang Dedi tak kuasa menahan air matanya melihat kondisi beliau dan melihat keteguhan hati seorang ayah yang sangat hebat dan sangat luar biasa, yang tidak semua orang punya daya juang dan punya semangat hidup yang sangat tinggi. Dia berkorban siang dan malam mencari nafkah untuk keluarganya tanpa mengenal waktu, berjuang untuk membiayai anak-anaknya, berjuang untuk kehidupannya, hingga masa depannya direnggut oleh penyakit yang menggerogoti dirinya karena kerja keras sebagai tukang kayu sampai larut malam. Dan dikala kelelahan dan tubuhnya masih dibanjiri keringat, dia selalu mandi menggunakan air dingin, hingga dampaknya seperti sekarang di saat usianya menjelang tua. Seorang ayah yang menghabiskan tenaga, pikiran untuk kehidupan istri dan anaknya. Dan kita sebagai anaknya, jangan pernah kita membiarkan ayah kita mengalami derita sendiri dan menanggung sakit sendiri, karena dia menderita demi kebahagiaan kita anaknya. Dia sekarang sakit demi kehidupan kita. Walau sesungguhnya ayah bukanlah orang yang telah melahirkan kita, tapi dia telah menguras energinya untuk kebahagiaan kita, untuk kehidupan kita. Jangan pernah engkau abaikan dia dengan hidup sendirian, dengan penyakit yang menimpa dirinya. Karena dulu ketika kita sakit, ayah banting tulang mencari uang
kita sehat kembali. Ayah banting tulang untuk menyekolahkan kita, dan ayah banting tulang mencari uang untuk makan kita. Maka jangan sia-siakan dia ketika dia sudah tua. Kasih, sayang, rawatlah dengan ketulusan, sebagaimana ayahmu berkorban dulu untukmu. Demikianlah sahabat kisah inspiratif yang datangnya dari seorang ayah hebat dan sangat luar biasa. Semoga Pak Abdurrahman segera diangkat penyakitnya oleh Sang Maha Kuasa, Sang Maha menyembuhkan atas segala penyakit yang hambanya derita. Dan semoga Allah limpahkan keberkahan kepada Kang Haji Dedi Mulyadi beserta keluarga, juga para krunya yang hebat. Dan tak lupa kepada kita semua yang telah mendengarkan kisah nyata ini. Semoga Allah limpahkan kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, kesuksesan selamanya. Barakallahu fiikum. Terima kasih sahabat. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.